Istilah-istilah dalam penulisan skenario mau tidak mau harus kita pahami sebelum memulai untuk menulis skenario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Saturnadi di Purna Project, sebuah channel yang mengulas seputar dunia kreatif, menulis film dan sinetron. Jika kalian tertarik dengan dunia kreatif menulis film dan sinetron, jangan ragu-ragu ya guys untuk mengklik subscribe dan tanda loncengnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang biasa digunakan pada saat kita menulis skenario. Sebagai calon penulis atau penulis skenario, kita harus paham agar tidak bingung dan tahu cara penggunaan istilah-istilah dalam tulisan skenario kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, sebaiknya tekan subscribe dan tanda loncengnya agar teman-teman yang mau belajar akan mendapatkan notifikasi dari video lanjutannya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, kita intro dulu ya. Oke teman-teman semua, kita akan langsung pada materi video kali ini, yakni membahas tentang istilah dalam penulisan skenario. Istilah-istilah ini biasanya digunakan untuk memudahkan teman-teman di lapangan, orang-orang produksi, dan teman-teman di post-pro atau editor. Pada pembahasan istilah-istilah pada penulisan skenario ini, saya membagi menjadi 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama kita akan bicara mengenai tentang scene, apa itu scene. Kedua mengenai istilah-istilah yang digunakan pada dialog di skenario. Kemudian yang ketiga kita akan berbicara mengenai istilah-istilah apa saja yang dipakai pada transisi scene by scene. Kita langsung masuk saja pada pembahasan pertama, yaitu scene. Apa itu scene? Scene adalah rangkaian adegan yang membentuk satu alur cerita secara utuh. Jadi di dalam satu skenario itu kemungkinan akan banyak scene atau akan banyak rangkaian adegan dari awal hingga cerita itu berakhir. Nah teman-teman harus paham dulu ya, scene itu apa? Scene adalah rangkaian adegan yang membentuk satu cerita film secara utuh. Bentuk scene itu seperti apa sih? Bentuk scene itu contohnya seperti ini. Ya, di sini ada tertulis 01.xt, X itu eksterior. Kemudian halaman rumah, strip malam. Kemudian di bawahnya ada cast .2, Romi, Nisa, Tommy. Kemudian di bawahnya ada rangkaian cerita. Kita akan membahas ini satu persatu ya. Yang di atas itu kita sebut sebagai scene heading. Nah, scene heading ini berfungsi untuk menunjukkan alur adegan dalam skenario. Kita bahas satu-satu apa saja yang ada di scene heading ini. 01 ini menunjukkan urutan alur adegan dalam satu skenario. Nah, ini urutan 01 berarti scene 1. Kalau 02 berarti scene 2. Seterusnya sampai scene terakhir. Kemudian ada XD titik halaman rumah. XD ini menunjukkan lokasi di luar rumah atau di luar ruangan. Kemudian halaman rumah ini menunjukkan satu tempat atau lokasi. Kita lanjut ya. Nah, malam, huruf yang berwarna merah, malam ini menunjukkan waktu kejadian. Kalau pagi kejadiannya ya kita tulis pagi. Kalau siang kita tulis siang.
Tapi biasanya standar penulisan di skenario kalau di luar negeri itu biasanya menggunakan 2 waktu saja, yaitu day dan nights. Tapi kalau di Indonesia biasanya sih lebih detail, tulis pagi, siang, sore, malam. Kemudian di bawahnya ada cast titik 2 Romi, Lisa, Tommy. Ini menunjukkan apa? Cast ini menunjukkan tokoh-tokoh yang bermain di scene itu. Siapa itu yang bermain? Yaitu Romi, Lisa, dan Tommy. Selanjutnya di bawahnya ada rangkaian cerita. Ya, ini namanya rangkaian cerita. Kita lihat Romi dan Lisa bersorak gembira begitu melihat Tommy bapaknya baru pulang dari kantor yang membawa seikat rambutan sebagai oleh-oleh. Ini kita sebut sebagai storyline atau rangkaian cerita yang berfungsi untuk menunjukkan adegan yang ada di scene tersebut, menunjukkan apa yang dilakukan oleh si tokoh. Kalau teman-teman masih bingung di pembahasan poin pertama ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan masuk ke pembahasan kedua, yakni istilah-istilah pada dialog di skenario. Fungsinya untuk menunjukkan sumber suara atau dialog dari si tokoh itu berasal dari mana. Istilah-istilah pada dialog skenario ini akan sangat membantu tim produksi pada saat di lapangan. Dia akan tahu apa maksud dari si penulis menggunakan istilah-istilah ini. Misalnya seperti OS, off screen atau off sound. Ini si penulis menginginkan bahwa suara si tokoh itu atau dialog dari si tokoh yang ada di skenario itu hanya terdengar suaranya saja, tapi tokohnya tidak terlihat. Dengan begitu teman-teman produksi akan paham bahwa si tokoh hanya terdengar suaranya saja dan si tokoh atau si pemain itu tidak masuk ke dalam frame. Implementasinya seperti ini dalam penulisan. Kemudian VO atau voice over. Nah, voice over ini menunjukkan bahwa si tokoh berbicara di dalam hati. Bibirnya tidak bergerak, hanya gestur atau mimik wajahnya saja yang mewakili ucapannya itu. Nah, kalau ada istilah ini, sutradara atau orang-orang produksi pun akan men-setting bagaimana si tokoh ini berbicara di dalam hati. Contoh konkretnya adalah sinetron-sinetron di SCTV, Cinema Art. Itu banyak adegan-adegan si tokoh berbicara di dalam hati. Implementasi dalam penulisan seperti ini. Kemudian CONTD atau continuity dialog. Ini biasanya digunakan oleh penulis ketika dia ingin menunjukkan bahwa dialog tokoh yang berhenti sejenak dan tidak ada dialog dari tokoh yang lain, kemudian si tokoh itu melanjutkan kembali dialognya. Implementasi penulisannya seperti yang ada di contoh ini. Oke, jika ada pertanyaan untuk pembahasan kedua ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab secepatnya. Istilah-istilah yang tadi saya jelaskan adalah istilah-istilah yang biasanya saya pergunakan pada saat menulis skenario. Jika video ini menurut kalian berguna untuk teman-teman yang lain, silakan like, komen, dan share di media sosial kalian agar teman-teman kalian juga bisa ikutan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.